Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang penyusunan langkah pembelajaran yang beranggotakan yang pertama adalah Izzatul Masruroh dengan NIM 20206001. Yang kedua, Alifia Putri Rahma dengan NIM 20206020. Yang ketiga adalah Wahyu Pamula 20206022. Dan yang terakhir adalah Nur Lailatur Rohma dengan NIM 20206029. Di materi yang pertama di sini adalah konsep dasar penyusunan langkah pembelajaran, merumuskan tujuan masalah. Dalam merencanakan pembelajaran, tugas pertama dari seorang guru adalah merumuskan tujuan pembelajaran, khususnya beserta materi pelajarannya. Sebab tujuan umum dalam kurung standar kompetensi dan kompetensi dasar tutup kurung dari pembelajaran sudah dirumuskan oleh para pengembang kurikulum. Rumusan tujuan pembelajaran menurut Bloom tahun 1964 mencakup 3 aspek, yaitu yang pertama dominan kognitif, yang kedua adalah afektif, dan yang ketiga terakhir adalah psikomotorik. Yang dibawahnya memilih pengalaman belajar. Nah, di sini ada kalanya proses pembelajaran juga dilakukan dengan simulasi dan dramatisasi. Tujuannya yang hendak dicapai tidak hanya sekadar untuk mengingat, tapi juga menghayati suatu peran tertentu yang berkaitan dengan perkembangan mental dan emosi siswa. Selanjutnya yaitu menentukan kegiatan belajar mengajar. Menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai pada dasarnya dapat dirancang melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individual. Menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Orang-orang yang akan terlibat dalam proses pembelajaran dan berperan sebagai sumber belajar meliputi instruktur atau guru dan tenaga profesional. Peran guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai pengelola pembelajaran. Selanjutnya, ketersediaan fasilitas fisik. Fasilitas fisik meliputi ruang kelas, pusat media, laboratorium, dan lain-lain. Lalu, pemilihan bahan dan alat. Penentuan bahan dan alat dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: keberagaman kemampuan intelektual siswa, jumlah dan keberagaman tujuan pembelajaran khusus yang harus dicapai siswa, tipe-tipe media yang diproduksi dan digunakan secara khusus, berbagi alternatif pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran, bahan dan alat yang dapat dimanfaatkan, yang terakhir fasilitas fisik yang tersedia. Lalu, perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Prosedur evaluasi merupakan faktor penting dalam perencanaan pembelajaran, sebab dengan evaluasi akan dapat dilihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran dan keberhasilan siswa mencapai tujuan belajarnya. Kriteria langkah pembelajaran. Yang pertama, signifikansi. Nilai signifikan dalam artian perencanaan pembelajaran hendaknya bermakna agar proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Yang kedua, relevan. Nilai relevan dalam artian perencanaan yang guru susun memiliki nilai kesesuaian baik internal maupun eksternal. Yang ketiga, kepastian. Nilai kepastian itu bermakna bahwa dalam perencanaan pembelajaran yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses pembelajaran, tidak lagi memuat alternatif yang dipilih. Akan tetapi berisi langkah-langkah pasti yang dapat dilakukan secara sistematis. Yang keempat, adaptabilitas. Perencanaan pembelajaran yang disusun hendaknya bersifat lentur atau tidak kaku. Yang kelima, kesederhanaan. yaitu perencanaan pembelajaran harus bersifat sederhana, artinya mudah diterjemahkan dan mudah diimplementasikan.
Kemudian, tahapan dalam ruang lingkup perencanaan pembelajaran. Tahapan perencanaan pembelajaran yang pertama strategi efektif, yaitu strategi yang menggunakan metode pendekatan personal. Yang kedua, mengatasi masalah perkembangan, yaitu dengan cara memberikan konsultasi kepada siswa. Ruang lingkup perencanaan pembelajaran. Secara sistematik, perencanaan pembelajaran mencakup kegiatan merumuskan tujuan pembelajaran, merumuskan isi atau materi pelajaran yang harus dipelajari, merumuskan pendekatan, strategi, dan model-model pembelajaran dalam mencapai kompetensi dasar, juga indikator. Merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang mencakup kegiatan awal dan kegiatan inti. Strategi penyusunan tahapan pembelajaran. Strategi penyusunan tahapan pembelajaran terdiri dari 1. Tentukan tujuan. 2. Menetapkan ukuran. 3. Hilangkan perbedaan yang ada. 4. Memilih alternatif. 5. Penerapan perencanaan strategis. 6. Mengukur dan mengawasi kemajuan. Sekian presentasi dari kelompok 9. Silakan jika ada pertanyaan bisa dikomen di Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.